Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama Kakak Citra dan Kak Omi di ibadah sekolah minggu digital. Wah Kak, kita tanya yuk, kira-kira adik-adik sekolah minggu udah siap belum ya? Yuk Kak, Yuk. Citra tanya ya Kak. Citra yang tanya. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Wah, belum ada yang jawab nih, kayaknya masih 10% nih Kak yang jawab nih Kak. Coba, Coba Kak. tanya lagi Kak. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah berapa persen, Kak? Kayaknya 50% nih Kak. Coba kita Sekali tanya. lagi kaum yang nanya ya Kak. Oke, Kak. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah semua, udah 100%. Udah 100% ya Komi. Oke. Kalau adik-adik sudah siap untuk beribadah, yuk kita duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Oke, Dengan adik-adik sikap berdoa, sikap berdoa dan udah gak ada melakukan apa-apa lagi ya. Kita harus fokus untuk ibadah. Kita puji nama Tuhan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulang dari awal. Bapakku datang padamu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita puji nama Tuhan. Bapa
atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. tak hentinya mengucap syukur, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Apa yang Kakak Citra ucapkan, adik-adik ikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu di pagi ini. di pagi ini. Tuhan, Tuhan, kami mau beribadah, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Semoga kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, tolong pimpin Laskar Kristus, puji Tuhan. Haleluya. Komi, Komi sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Wah, Kaumi mah pastinya siap banget dong, Kak. Kakak Citra juga siap nih, Kak. Wah, apalagi adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Pasti sudah siap banget, Iya, Kak. pasti Kak, karena sudah mandi, sudah sarapan, sudah dandan pakai baju bagus untuk ngikutin ibadah digital. Berarti adik-adik sekolah minggu, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu hari ini. Yuk kita puji nama Tuhan. Musik. Semuanya dengan sukacita kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari
adik-adik yuk. Adik-adik kira-kira adik-adik udah capek atau belum? Wah, masih semangat nih kayaknya. Masih Kak. semangat kayaknya ya. Atau tadi kayaknya Kak Umi bisa ngeliat dari sini Kak. Ada yang udah duduk masa Kak? Masa sih Komi? Iya coba yang udah duduk nih ayo bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi sambil joget. Mendidih di hati, mendidih di hati. Sudah siap? Siap dong Kak. Oke. Jangan lupa gerakannya ya. Siap Kak. Yuk kita nyanyi. Semuanya tepuk tangan. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bahagia, ku selalu bahagia, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kita ulang dari awal, mendidih di hati. Semuanya harus yang gerak ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu apa? Ku selalu bahagia, ku selalu bahagia, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kita nyanyi Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Gema. Kita mau menyanyikan lagu Mari Masuk. Yuk semuanya kita fokus lagi untuk puji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita puji nama Tuhan, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita ulang dari awal, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, ikuti apa yang Kak Hagi mau ucapkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh mendengarkan
firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah waktunya mendengarkan firman Tuhan, berarti Alkitabnya sudah siap juga ya. Siapa di sini yang sudah pegang Alkitabnya? Pasti adik-adik sekolah minggu di rumah semuanya sudah pegang Alkitabnya ya. Nah, firman Tuhan hari ini akan diambil dari kitab 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10. Kak Hagi mau tanya sama adik-adik sekolah minggu, kalau kitab 1 Samuel itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian apa? Perjanjian lama. Oke, nanti kalau ditanya kitab 1 Samuel itu perjanjian apa? Adik-adik sekolah minggu di rumah pasti sudah tahu jawabannya. Sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel. Coba yuk kita buka kitab Alkitabnya dari 1 Samuel. Lalu kita cari pasal 3. Coba cari yang angka besarnya angka 3. Lalu kita cari yang angka kecilnya angka 10. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, adik-adik boleh bilang yes, yes, yes. Bisa? Pasti bisa. Sudah ketemu adik-adik? Pasti sudah ketemu. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Oke, adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang siapa? Tadi yang sudah kita baca tentang Tuhan Yesus yang memanggil Samuel. Adik-adik, Kak Gema mau tanya. Adik-adik tahu siapa nama papa dan mamanya Samuel? Ada yang tahu? Pasti adik-adik sekolah minggu di rumah ada yang sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu ya. Nah, hari ini kita mau belajar ya sama-sama. Kita mau tahu nih nama papa dan mamanya Samuel. Nama papanya Samuel adalah Elkana. Siapa nama papanya Samuel? Elkana. Kalau nama mamanya Samuel itu adalah Hana. Siapa nama mamanya Samuel? Hana. Berarti adik-adik kelas Batita, adik-adik kelas Balita, Matius dan Markus sudah bisa jawab ya kalau ditanya siapa nama papa dan mamanya Samuel. Samuel kecil sudah hidup di dalam bait Allah loh adik-adik, atau rumah Tuhan. Dia sudah menjadi pelayan Tuhan sejak kecil. Wah, kenapa ya Samuel kecil hidupnya sudah di bait Allah? Jadi, waktu mamanya sedang hamil Samuel, tadi siapa nama mamanya Samuel? Hana. Jadi, waktu ibu Hana sedang hamil Samuel, dia berjanji kepada Tuhan, kalau nanti Samuel lahir, Ibu Hana akan membawa Samuel untuk menjadi
pelayan Tuhan. Jadi dari kecil, papa dan mamanya Samuel sudah membawa Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah ya adik-adik. Siapa di sini yang mau seperti Samuel dari kecil sudah menjadi pelayan Tuhan? Siapa yang mau? Pinter, pasti adik-adik sekolah minggu di rumah mau menjadi pelayan Tuhan. Nah adik-adik, Samuel tidak sendirian loh ketika dia berada di Bait Allah. Dia diajari oleh Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Siapa tadi yang mengajari Samuel? Siapa namanya? Imam Eli. Jadi Imam Eli lah yang mengajari Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Kakak Gema mau tanya sama adik-adik sekolah minggu di rumah. Biasanya siapa ya yang mengajari adik-adik sekolah minggu di rumah? Siapa? Adik siapa? Ada papa, mungkin kadang mama, atau kadang ada kakak dan abang, atau mungkin juga opung. Dan tentunya ibu guru di sekolah juga pasti mengajari adik-adik. Pada suatu malam, ketika Samuel sedang tertidur, dia mendengar suara yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel terbangun dan dia menjawab, Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? kemudian dia berlari menuju tempat Imam Eli. Adik-adik tahu, ternyata bukan Imam Eli loh yang memanggil Samuel. Maka Imam Eli mengatakan kepada Samuel supaya ia tidur kembali. Ketika Samuel sedang tidur kembali, ternyata dia mendengar lagi ada suara yang memanggilnya. Dan dia pun kembali berlari ke tempat Imam Eli. Ternyata bukan Imam Eli juga yang memanggil Samuel. Lalu Samuel kembali tidur. Dan untuk yang ketiga kalinya, Samuel mendengar namanya dipanggil lagi adik-adik. Dia pun kembali berlari ke tempat Imam Eli. Tapi Imam Eli bilang bahwa bukan dia juga yang memanggil. Saat itu Imam Eli tahu ternyata yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Maka Imam Eli menasehati Samuel. Dia mengatakan, jika nanti Samuel mendengar namanya dipanggil lagi, Samuel harus menjawab, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel mengatakan seperti apa yang Imam Eli perintahkan. Dan ketika Tuhan memanggilnya lagi, ia menjawab, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. tuh adik-adik, Samuel menjawab panggilan Tuhan persis seperti apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar loh untuk mencontoh sikap seperti Samuel. Tuhan mau memanggil Samuel karena Tuhan tahu Samuel adalah anak yang taat, anak yang patuh. Samuel patuh ketika papa dan mamanya membawanya untuk menjadi pelayan Tuhan. Siapa di sini yang patuh sama papa dan mamanya? Siapa di sini yang nurut sama papa mamanya? Pasti adik-adik sekolah minggu di rumah nurut ya dengan apa yang dikatakan papa dan mama. Jadi adik-adik, ketika papa dan mama mengingatkan adik-adik untuk sekolah minggu, untuk baca Alkitab, harus
harus dilakukan ya. Seperti Samuel yang turut sama perkataan papa dan mamanya. Adik-adik sekolah minggu di rumah juga harus turut sama perkataan papa dan mama. Adik-adik tahu tidak? Papa dan mama itu adalah wakil Tuhan loh di dunia ini. Jadi kita harus nurut sama mama dan papa. Lalu kita juga mau belajar nih. Seperti Samuel, ketika dipanggil, dia menjawab, "Ya Bapak." Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah juga ketika dipanggil oleh papa dan mama, jawabannya harus "Ya Papa, ya Mama." Tidak boleh, "Oh, nggak mau ah," atau pura-pura tidak mendengar. Seperti itu baik tidak? Tentu tidak baik ya. Nah, Kakak Gema punya sebuah drama nih buat adik-adik lihat. Yuk kita lihat dramanya, kita hitung 1 sampai 3 pakai bahasa Batak ya. Yuk kita hitung sama-sama. Apa, Dek? Kita nyanyi yuk Bang. Wah, nyanyi apa, Dek? Kita nyanyi Happy Ya 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 yuk. Ayo. 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Abang. Abang dipanggil tuh sama Papa. Kok nggak jawab sih Abang? Biarin aja deh, kan kita lagi asik nyanyi. Lagi pula aku lagi males Iya Abang nggak boleh gitu tahu. Kan Abang nggak ingat firman Tuhan di ibadah minggu hari ini. Kita kan harus bisa sama seperti Samuel yang menjawab ketika dipanggil Abang. Ih, Kalau dipanggil Papa tuh bingung. iya deh. Abang. Apa, Pak? Kok tadi Papa panggil kamu gak jawab? Iya Pak, padahal tadi aku juga udah bilang kalau Papa panggil, tapi Abang malah nggak mau dengar. Iya, Pak, maafin aku ya. Aku janji deh gak bakal ngulangin itu lagi. Oke, kamu janji ya gak boleh ngelakuin itu lagi. Iya, Pak, janji. Tadi kita sudah lihat dramanya. Di dramanya tadi ada siapa aja adik-adik? Ada papa, ada abang, dan ada adik. Kakak Gema mau tanya tadi siapa ya yang tidak mendengar ketika papanya memanggil? Yang tadi tidak mau menjawab ketika papanya memanggil? Abang. Nah, adik-adik mau menjadi seperti Samuel atau seperti abang yang tadi ada di dalam drama? Mau jadi seperti apa? Harus mau menjadi seperti Samuel ya adik-adik. Yuk adik-adik kita jadi Samuel kecil yang mau jadi pelayan Tuhan. Caranya dengan yuk kita rajin ibadah sekolah minggu, rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan, serta dilakukan. Yang kedua, kita mau jadi seperti Samuel kecil yang ketika dipanggil menjawab dengan iya, menjawab dengan ya mama atau ya papa. Kita mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan panggilan. Nah, adik-adik sudah siap menjadi Samuel kecil? Pasti siap ya. Sekarang Kakak Gema mau ajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Jadi adik-adik boleh direkam ya. Adik-adik sedang bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Lalu jangan lupa videonya dikirimkan di grup kelas masing-masing. Seperti ini adik-adik. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah Tuhan Yesus
Gema mau ajak adik-adik untuk mendengarkan ayat hafalan. Halo adik-adik, saatnya kita minggu ini mendengarkan ayat hafalan. Yuk kita buka Alkitab kita. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 11 ayat 28. Yuk kita buka bareng-bareng. Sudah dapat? Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oke deh, adik-adik udah hafal belum ya? Wah, kalau belum, yuk kita menghafalnya dengan pakai gerakan ya. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oke deh, adik-adik bisa nggak ya? Kita coba sekali lagi ya. Wah, oke deh adik-adik. Adik-adik jangan lupa menghafalnya lagi ya di rumah masing-masing. Oke, sampai bertemu di ayat hafalan minggu berikutnya. Bye-bye. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Yuk adik-adik, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Adik-adik semuanya sudah duduk siap, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik ikuti apa yang Kakak Gema ucapkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan panggilan-Mu, juga panggilan Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Gema yang mau mengajarkan tentang apa ya Komi? Mau mengajarkan kita untuk mau jadi anak yang mau mendengarkan orang tua, terlebih Tuhan. Dan gak cuma ngedengerin aja, tapi kita juga harus melakukannya. Nah adik-adik, ibadah kita mau selesai. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Oke, yuk semuanya fokus lagi untuk puji nama Tuhan. Adik-adik dengan sikap berdoa, tapi kalau tidak hafal boleh lihat liriknya ya. Yuk kita nyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti Pasti memaafkan. Kasih pasti Kasih pasti murah hati. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami Ajarilah kami saling ini
kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Apa yang Kakak Omi ucapkan, adik-adik ikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami memberkati kami lewat firman-Mu. lewat firman-Mu. Jadikan kami ya Tuhan Jadikan kami ya Tuhan anak yang mau anak yang mau mendengarkan mendengarkan orang tua, guru, kakak sekolah minggu, terlebih mendengarkan Tuhan. Jadikan kami anak yang baik dan jadikan kami anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dadah, sehat-sehat terus ya.